Halo teman-teman, balik lagi ke channel saya, Aga Anugrah. Jadi hari ini kita bakal kasih tips dan triks atau juga tutorial cara update BIOS di motherboardnya. Kebetulan aku pakai motherboard A320M ASRock ya, seri ADV yang R4. Jadi langkahnya apa-apa aja, langsung aja ya, kita cari dulu di Google atau apapun browser kalian, yaitu langsung cari aja ASRock karena saya pakai ASRock ya. Jadi sayanya carinya di situsnya ASRock. Kalau kalian pakai MSI ya cari di situsnya MSI. Nah, langsung searching aja tipe motherboardnya. Kebetulan aku pakai A320M HDV dan cari yang sesuai tipenya kalian. Lalu buka di bagian ininya ya, BIOS-nya. Nah, di situ nanti ada support dan CPU list-nya dulu kita cek. Nah, CPU list-nya itu apa aja? Nah, kebetulan aku mau update ke Ryzen 5 4500 ya. Nah, di sini dia harus di-update ke versi P7.20. Jadi disesuaikan dengan CPU atau prosesor yang mau kalian update ya. Kalau lain 4500 ya silahkan cari di situsnya ya. Disesuaikan sesuai BIOS-nya, versi BIOS-nya. Lalu nah, itu kita buka di support lagi, lalu ke BIOS ya, BIOS. Nah, ini kan udah ada nih, seri 7.20. Nah, itu langsung di-download aja yang global ya, jangan yang China. Nah, lalu juga ini setelah kita download, itu kan ada ini ya, tanda kalau itu requires to update BIOS to 7.0 before updating this version. Jadi kita harus update dulu BIOS kita ke 7.0 buat kalian yang belum update BIOSnya ke 7.0. Seperti itu. Langsung kita download juga BIOS kita ya 7.0. Jadi nanti kita update dulu ke 7.0, lalu kita langsung lanjut ke 7.20 karena aku lihat di situ requires-nya cuma harus update aja dulu ke 7.0. Nah, lalu kalian biasa klik tadi itu untuk melihat ini ya, langkah-langkahnya apa aja yang harus kita lakuin. Yang pertama itu extract zip file after downloading, yang tadi kita download, kita ekstrak ke USB disk apa aja ini ya, flash disk. Tapi formatnya itu harus atau wajib ya, dan itu wajib ya, wajib FAT32 FAT32 format disknya. Nah, baru setelahnya itu nanti kalian baca aja kelanjutannya. Aku ngikutin sesuai langkah-langkah yang tertera di situs ASRock. Jadi nanti kita ikutin ya. Udah, kalau kalian udah baca, dibaca dulu aja. Setelah dibaca, baru kalian perhatikan atau cari versi BIOS kalian sekarang. Seperti itu. Siapa tahu BIOS kalian sudah di 7.0. Nah, itu kalian tinggal ini kan aja langsung update ke 7.2. Kebetulan punya aku ini masih versi 4.10 ya, jadi aku harus update ke 7.10 7.00 dulu baru ke 7.20. Nah, kebetulan di sini aku pakai AMD Ryzen 3200 ya. Di sini mau update ke Ryzen 5 4500 gitu. Jadi kalian bisa langsung lihat aja di UEFI versionnya di motherboard ASRock ya. Mungkin kalau tampilan buat motherboard yang lain mungkin bakal berbeda. Lalu setelah kalian cek BIOS kalian, versi BIOS kalian udah dipastikan update berapa kali. Nah, kebetulan di sini tadi kan aku 4.10. Nah, aku perlu update ke P7.00 dulu. Jadi di sini aku format dulu untuk
flash disknya di sini ya. Nah, jadi siapa tahu kalian ada punya kendala yang kayak aku. Ternyata Windowsku nggak kebaca atau flash diskku nggak bisa buat format ke FAT32, format yang FAT32 cuma bisa XFAT. Jadi nanti itu nggak kebaca di BIOS ya. Jadi kalian harus cari atau harus format di FAT32. Nah, di sini jadi aku pakai SIAS Partition Master pakai aplikasi. Nah, di sini kita bisa langsung ini ya, buat format ke sistem FAT32. Siapa tahu teman-teman ada yang bingung, kok nggak bisa ya di format ke situ. Kebetulan karena ini flash diskku pakai yang 64 GB, aku nggak punya flash disk yang 32 ya. Jadi kayaknya faktor itu juga ya, tapi aku nggak ngerti juga sih sebenarnya kenapa. Jadi setelah aku cari-cari, nah ketemulah aplikasi ini, SIAS Partition Master. Kalian bisa download aja, nanti aku taruh linknya juga di deskripsi. Setelah kalian format, udah sesuai formatnya, kalian bisa cek lagi tadi di flash disknya, kalian lalu copy atau ekstrak file yang udah kita download tadi, diekstrak lalu dimasukkan ke flash disk kita. Jangan lupa itu kalau bisa jangan pakai folder ya, langsung ini aja, kalau ke ekstrak ada foldernya dikeluarin aja dari foldernya dihapus aja nggak apa-apa, biar langsung kebaca ya. Nanti di update BIOS-nya gitu, seperti itu. Lalu setelah sudah diformat, sudah dimasukkan file update BIOS kita, langsung restart aja PC-nya. Restart PC, kita masuk ke mode BIOS atau BIOS. Itu kalau di ASRock caranya, itu nanti tekan delete atau F2. Nah, kalau kebetulan aku suka pakai delete aja sih, deket soalnya tekannya gitu. Nah, sudah waktu nge-restart muncul ada tulisan ASRock, langsung delete seperti itu. Nanti langsung masuk ke setup BIOS-nya seperti itu. Udah, langsung kita klik tool lalu sesuaikan dengan versi yang kalian mau. Kalau aku tadi kan versi 47.00. Nah, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan update versinya. Itu langsung instant flash, langsung oke aja, sambil ditunggu sampai selesai. Jangan, kalau bisa PC-nya jangan sampai mati ya, karena kayaknya bahaya banget kalau tiba-tiba PC-nya mati gitu. Aku nggak tahu sih efeknya apa, kebetulan aku lancar-lancar aja. Sudah sampai selesai, itu langsung di restart lagi aja. Nah, itu setelah di restart, kita masuk dulu ke pengaturan BIOS-nya lagi atau BIOS-nya lagi. Tekan delete setelah muncul tulisan ASRock tadi ya. Nah, kita langsung cek di mainnya, itu langsung udah berubah ya. Nah, ini udah berubah ke versi P7.00. Nah, udah berubah, udah pas. Langsung kita exit ke pengaturan exit. Lalu kita ini ya, load UEFI BIOS default atau load BIOS default, apa aja yang di situ load. Jadi kita ya melot lah BIOS yang versi yang sebelumnya yang udah kita pakai ya. Setelah udah, lalu langsung save, change, and exit seperti itu. Exit, lalu sambil kita tunggu masuk ke Windows-nya. Nah, ini udah bisa ya masuk ke Windows. Setelah udah bisa masuk Windows, langsung kita cek di CPU Z. Apa ya? Ya ngomongnya seperti itulah. Aku pakai aplikasi CPU Z buat memastikan aja kita udah update BIOS-nya udah pas apa belum kan. Tapi kalau udah di BIOS udah pas sih, nggak mungkin salah sih kayaknya ya. Nah, jadi ini aku udah langsung update ke P7.20 ya, karena ini kalau aku update satu-satu gitu kan kayaknya lama nih kontennya. Biar lebih singkat aja, tapi
intinya caranya sama ya, nggak ada bedanya sama sekali update yang tadi sama yang ke 7.20, sama aja langkah-langkahnya. Kalian tinggal ikutin aja langkah yang sebelumnya tadi, tapi diganti pakai versi yang 7.20. Nah, jadi untuk lebih meyakinkan kalian, aku udah berhasil apa belum? Jadi aku udah di sini aku tambahin video yang aku udah ganti prosesornya jadi Ryzen 5 4500. Nah, jadi setelah kita ganti CPU-nya atau prosesor kita, jangan lupa kita masuk dulu ke BIOS ya. Kita masuk tuh ke BIOS, terus kita load lagi UEFI BIOS setting atau BIOS defaultnya kita. Itu kita load lagi, lalu setelah udah baru save change and exit. Nah, ini kita biarin dia sampai booting Windows kembali. Nah, ini udah masuk ke desktop Windows. Nah, langsung kita cek aja ke aplikasi CPU Z atau CPU Z atau CPU ID. Ya, aplikasi yang membantu kita lah buat lihat part-part kita. Nah, ini kita udah jadi AMD Ryzen 5 yang sebelumnya masih 3200 ya. Nah, ini udah graphic cardnya masih kebaca, berarti BIOS kita aman. Jadi ini update-nya sudah selesai. Seperti itu cara update BIOS di ASRock A320M HDV R4. Mungkin ada cara-cara yang sedikit berbeda jika motherboard yang merek berbeda, tapi kayaknya intinya sama. Kalian cek aja di situsnya, itu sih yang paling penting. Sesuaikan, ikuti aturannya, ikuti langkah-langkahnya, seperti itu. Iya, mungkin cukup sekian untuk trik atau cara atau langkah atau juga tutorial untuk update BIOS di komputer kita. Jadi semoga kalian terbantu dengan adanya video ini. Jadi kalian nggak perlu menggocek atau mengocek biaya lagi untuk update BIOS ke tukang servis gitu. Kalian udah bisa ini ya, udah bisa update sendiri kok. Sebenarnya bisa kita lakukan sendiri dengan mudah asalkan kita mengikuti langkah-langkah yang benar. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like dan subscribe video ini kalau kalian suka.